Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Adi Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Lampung. Hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam kegiatan penilaian uji kinerja di tempat saya bertugas, UPTD SD Negeri Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Berikut pembelajaran yang akan saya laksanakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabar kalian bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Kenapa harus mengucap alhamdulillah? Supaya kita ingat untuk bersyukur kepada Allah. Kesehatan yang memberikan adalah Allah. Ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan dan bisa juga menjadi bahan bakar kita untuk memiliki energi dalam belajar ataupun juga bermain dalam satu hari. Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita berdoa. Silakan yang bertugas memimpin doa hari ini untuk memilih. Siapa yang bertugas? Ya, Beli. Yuk, Beli pimpin doanya. Teman-teman, siap. Lanjutkan di atas meja. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. Terima kasih, Beli. Seperti yang tadi sudah Bapak katakan, sebelum memulai kegiatan kita harus berdoa. Apa manfaatnya berdoa? Untuk kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan semuanya bisa latihan kalian baju. Baik, sudah rapi? Sudah rapi semuanya? Ya sudah, silakan dulu kembali. Sebelum kita memasuki materi belajar, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Bapak harapkan semuanya dapat menyanyikannya dengan penuh semangat. Ya, silakan berdiri kembali. Semuanya bentuknya sudah ada siap. Sudah siap? Sudah siap? Ya. Suaranya semuanya sudah siap? Sudah. Semangat ya. Ya Pancasila, akulah pribadi yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Jadi lagu-lagu wajib nasional itu harus kalian tahu dan hafal, ya, supaya kalian memiliki rasa cinta terhadap negara kita, tanah air kita, yaitu Indonesia. Apa pekerjaan dari orang tua kalian? Ya Pak Andira. Orang tua kalian, Andira nelayan. Ya, siapa lagi? Rahel. Nelayan juga. Rini? Nelayan. Masih nelayan semua? Rehat nelayan. Nelayan lagi. Ada kalian petani siapa? Siapa orang tuanya petani? Ada orang tuanya petani? Kalau pedagang? Mereka orang tuanya pedagang dagang apa? Jual beli motor. Itu namanya pedagang ya, namanya jual beli. Berarti pedagang. Ada lagi yang pedagang? Apa? Bubur ayam. Ada lagi yang pedagang? Gak ada petani, gak ada. Yang kerja mungkin ada yang orang tuanya guru? Orang tuanya guru apa? Guru TK, mungkin ada lagi? Ada. Jadi di sini berarti ada yang paling banyak adalah nelayan. Yang ini ada beberapa gambar macam-macam pekerjaan. Ya, ada itu apa tuh yang paling pinggir sebelah sana? Gambar apa? Dokter, kemudian pramugari. Nah, ini macam-macam pekerjaan. Dan kalian juga tadi kalau menyebutkan
beberapa pekerjaan yang orang tua kalian kerjakan di rumah. Ya. Nah, Bapak mau tanya nih, apa sih tujuannya bekerja? Apa tujuan dari ya bekerja? Orang tua kalian kerja nih, ya. Kemudian banyak juga di sini pekerjaan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan uang. Coba angkat tangannya dulu. Ya, coba angkat tangannya. Iya. Untuk apa? Mendapatkan uang. Untuk mendapatkan uang. Terus? Untuk mendapatkan rezeki. Untuk mendapatkan rezeki. Ada lagi jawabannya? Bagas jawab untuk mendapatkan rezeki. Yang mendapatkan istri dan anak. Jadi ya jawabannya semua. Rahel rata-rata untuk mencari uang. Kemudian Bagas untuk mencari rezeki dan Andira untuk menafkahi istri dan anak. Jadi inti dari orang bekerja adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan tadi pekerjaan-pekerjaan yang telah kalian sebutkan. Ada pedagang, ada menjadi guru, ada tukang tukang bangunan, ada juga dokter. Karena semuanya adalah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Tujuan kalian belajar hari ini itu ada 6. Yang pertama, memahami kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua, menjelaskan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang. Yang ketiga, tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dan yang keempat, menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kegiatan belajar kita yaitu nanti kalian menonton video, kemudian kalian berdiskusi bersama kelompok-kelompok kalian yang nanti akan Bapak bagi, dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok-kelompok kalian itu depan kelas. Bisa dipahami? Baik. Nah, di sini ada 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini ada Andira, Wisnu, Iwana Listiani, kemudian Aisyah Salsabila di kelompok 1. Kemudian yang lainnya menunjukkan di belakang. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 ada Beli, Aprilia dan ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak punya gambar, beberapa gambar. Silahkan. Silakan kalian melihatkan ke teman-teman kelompok kalian gambar yang Bapak berikan. Ya. Silakan kalian amati ya. Sudah melihat? Ya. Baik. Ada 3 kegiatan ekonomi yang dilakukan. Yang pertama adalah produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Nah, di gambar pada kegiatan produksi itu adalah seorang petani ya. Kemudian distribusi, di situ ada beberapa mobil yang membawa hasil dari bapak petani ini. Bisa sayuran, bisa juga padi. Nah, kemudian ada gambar lagi di bawahnya itu adalah pasar. Dan gambar ketiga adalah konsumsi, di mana ada gambar seorang anak sedang makan. Ya. Semua sudah melihat? Apa yang kalian pahami dari sini? Masih belum? Baik. Supaya kalian lebih paham lagi, silahkan perhatikan papan tulis. Kalian simak videonya baik-baik. Tidak ada yang ngobrol, semuanya simak videonya. Semua berarti menghadap ke depan. Ya. Baik, sudah siap?
Apa yang kalian dapatkan tadi setelah menonton videonya? Kira-kira di dalam video itu menggambarkan atau menceritakan apa? Iya, Rahel? Menceritakan tentang ekonomi. Apa? Produksi. Tentang kata Rahel menceritakan tentang produksi. Ada lagi yang punya jawaban lain? Bagus jawabannya Rahel. Lalu siapa lagi punya jawaban lain? Putri mungkin? Kegiatan distribusi. Lalu siapa lagi? Iya, Dira. Kegiatan konsumsi. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, ada kegiatan selama kita menjawab bagus semua ya. Ada Rahel, ada Putri, ada Mega, ada Andira. Ini menjawab dengan baik. Ya, video yang kalian lihat tadi itu adalah merupakan kegiatan ekonomi di mana yang di dalamnya berisi tentang 3 kegiatan. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu pertanyaan lanjutannya, apa sih kegiatan produksi tadi? Ada yang bisa jawab? Iya, Rehan, apa? Pembuatan sarden ya. Pada video tadi itu membuat produksi pembuatan sarden. Kemudian yang distribusi di video tadi apa tandanya? Apa yang tahu? Ya, Jaki nggak perlu ragu-ragu. Nah, apa? Yang mengantar makanan. Yang mengantar makanan. Iya, tadi ada mobil ya, ada mobil yang mengantarkan karya-karya sarden. Jadi kalian bisa menyebutkan. Yang produksi itu Pak, itu pembuatan sardennya. Kemudian yang distribusi itu yang mengantarkan, dan yang ketiga itu kegiatan konsumsi yang makan. Lalu pengertiannya apa sih? Ya, supaya kalian lebih paham, kita akan simak lanjutan video yang berikutnya. Amati video yang akan Bapak tayangkan. Ya, sudah siap semua? Tenang, konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi manusia, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menambah atau menghasilkan nilai guna barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi yaitu kegiatan perikanan, pertambangan, perkebunan, dan peternakan. Baik. Tadi kalian telah menyimak penjelasan tentang kegiatan ekonomi ya. Ada berapa kegiatan? 3. Ada 3 kegiatan. Yang pertama produksi, yang kedua yang ketiga Konsumsi. baik, cuma jawabannya bagus. Pekerjaan di setiap daerah itu berbeda-beda. Di sini banyak nelayan ya. Kemudian di desa sebelah mungkin nelayan lebih sedikit, banyak yang berdagang. Bahkan di kota juga bahkan nelayan nggak ada. Jadi masing-masing daerah itu pekerjaannya berbeda-beda atau kegiatan ekonomi yang ada di setiap daerah itu berbeda. Nah, itu merupakan ciri atau keunikan tersendiri bagi daerah masing-masing. Paham sampai situ? Nah, selanjutnya Bapak contohkan lagi. Ini merupakan gambar salah satu sungai di Yogyakarta. Yogyakarta atau Jogja. Tentunya biasanya tempat-tempat seperti ini menjadi tempat wisata, ya. Seperti di sini ada wisata pantai. Kalau di Jogja ada yang namanya Sungai Gajah Wong, ya. Disebut Sungai Gajah Wong karena sebuah sungai yang terletak di tengah-tengah, yang di tengah-tengah sebuah kecamatan yang bernama Kota Gede, yang panjangnya tidak lebih dari 20 km. Sekarang kalian lihat buku cetak kalian masing-masing, ya. Nah, di buku cetak kalian masing-masing tadi di situ tentang Sungai Kaliwong ada di halaman 88 ya, halaman 88 ya. Ya, sudah ketemu? Nah, itu adalah sebuah cerita fiksi atau dongeng atau juga disebut legenda yang mengenai Sungai Gajah Wong. Ini kalau bahasa Indonesia ini tapi sangat terkenal adalah Kali Gajah Wong, ya. Nah, silahkan kalian membaca, bakal beri waktu 5 menit. Baik, sudah selesai? Ya. Nah, kalian telah membaca cerita legenda tentang Kali Gajah Wong.
di cerita itu ada apa aja? Kemudian, ya Pemburuan. apa? Pemburuan. Ada perukan bagi Dewi dan Gagas itu merupakan tempat ya. Wisata itu merupakan sebuah tempat, perburuan itu merupakan sebuah tempat. Lalu di dalam cerita itu ada orangnya nggak sih? Ada orangnya nggak sih? Ada ya. Orang di dalam sebuah cerita itu disebut siapa? Disebut apa? Tokoh tambahan. Disebut apa? Coba angkat tangannya. Yang tiga. Tokoh ya. Di dalam sebuah cerita itu yang diceritakan itu disebut tokoh, bisa orang, bisa hewan ya. Tokoh di dalam sebuah cerita itu dibagi menjadi dua, ada antagonis, ada protagonis ya. Yang tahu protagonis itu apa, antagonis apa, angkat tangannya. Iya, Mega. Ya. Kalau protagonis itu, kembali ya, antagonis itu yang jahat, protagonis yang baik. Jawab Putri, tadi apa? Sama, apa samanya itu apa? Kalau antagonis? Antagonis yang jahat, protagonis yang baik. Apakah benar? Yuk, semua yuk kita simak baik-baik penjelasan yang ada di video. Nah, itu tadi penjelasan tentang tokoh ya. Jadi sudah paham semua antara protagonis, antagonis. Sudah paham? Sudah baik. Tentang kegiatan yang selanjutnya yaitu ayo berdiskusi ya. Di LKPD atau lembar kegiatan kalian yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Cermati baik-baik semua langkah-langkahnya, perintahnya, dan lakukan sesuai dengan petunjuk. Lalu jika kalian ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan ke Bapak. Bisa dipahami? Ini akan Bapak bagikan. Kelompok kedua, sebelum kalian selesaikan, di situ telah Bapak bagikan ada dua. Yang pertama lembar kegiatan dan yang kedua di sini ada materi pelajaran ya. Silakan kalian gunakan materi yang telah Bapak sediakan dan buku yang telah tersedia untuk mencari semua informasi yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan LKPD yang telah Bapak bagikan kepada kelompok masing-masing. Ya. Silakan kalian bagi tugas antar kelompok ya. Tidak ada yang berdiam, harus semuanya bekerja sama untuk menyelesaikan lembar kegiatan yang telah ya. Hati-hati menggunakan bukunya. KPD-nya bukan untuk kegiatan yang kedua. Petunjuknya baca dengan cermat langkah-langkahnya, kemudian diskusikan kelompokmu dengan kelompokmu untuk memahami tugas. Bacalah bersama anggota kelompokmu tentang cerita tentang kali berjambung, kemudian diskusikan. Baik, sudah selesai semuanya? Nah, jika sudah selesai, silakan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam kelas. Ya. Kelompok 1, silakan perkenalkan dulu. Wisnu Andi, Andiran, Bastiani, Aisyah Salsabila. Kelompok 1 ada Wisnu, ada Iwana, ada Andira, ada Aisyah Salsabila. Ya, silakan. Untuk teman-teman yang lain perhatikan, itu kegiatan apa aja sih?
produksi, distribusi, sama konsumsi. Kegiatan yang pertama itu kegiatan produksi, kemudian yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Selanjutnya terakhir tolong yang keras ambillah dialog. Tokoh-tokoh pada cerita kalian yang gajah. Wow, yaitu Ki Sapawira. Terdapat tokoh protagonis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dibantu. Silakan perkenalkan dulu anggota kelompoknya ada siapa saja. Kelompok 2. Meli Antoni, Rini Indriani, Mira Kantika, Pria Jaka. Iya, silakan. Untuk hasil diskusinya, tunjukkan ke kelompok lain. Coba lebih diangkat. Dibantu. Mira, bantu coba. Nah, Kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi. Tokoh-tokoh pada cerita Kali Gajah Mau yaitu Ki Sapawira, Dewi Panggang, kelompok 3, silakan perkenalkan dulu nama anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya ada siapa saja? Bagas Makiriani, Alhamdulillah, Putri Muhammad Nafal Hakim. Iya. Silakan bacakan hasil diskusinya. Coba bacakan kegiatan 1. Kegiatan 1, kegiatan produksi, Ya. kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Ada produksi, ada distribusi dan konsumsi. Baik. Selanjutnya kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua yang tentang Kali Gajah Wong. Silakan dibacakan. Tokoh-tokoh pada cerita Kali Gajah Wong yaitu Jawaban hasil diskusi kelompok 3 ini apakah sama seperti yang kalian kerjakan atau ada yang berbeda? Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada tokoh protagonis atau tidak pada cerita Kali Gajah Wong yang telah kalian diskusikan? Tidak ada. Untuk kelompok 4 bagaimana? Tidak ada. Ya, Anda sebutkan nama kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 4 ada siapa saja? Iya, silakan. Kegiatan satunya tunjukkan dulu kepada teman-teman kelompok yang lain. Ya, apakah di kegiatan 1 sudah sesuai atau ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Kelompok 1? Kelompok 1 sama? Kelompok 2? Bagaimana dengan jawaban kelompok 1? Apakah sudah sesuai atau jawaban kalian pun sama? Bagaimana kelompok 3? Ya, sama. Baik, lanjutkan. Untuk kegiatan kedua. Dari tokoh tersebut tidak mempengaruhi tokoh antagonis pada cerita. Baik, untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Dari kelompok 1, 2, 3, apakah memiliki jawaban lain atau tanggapan terhadap jawaban dari kelompok 1? Tidak. Setuju? Baik, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kita akan coba mengevaluasi atau mengkoreksi apakah sudah tepat atau belum jawaban atau hasil diskusi dari kelompok masing-masing, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kegiatan 1 untuk hasil produksi. Untuk kegiatan produksi ya, di situ ada 3 kegiatan yang menunjukkan seluruh kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu ada pada gambar nomor 2 atau gambar mesin cetak kertas. Itu adalah kegiatan produksi. Kemudian yang kedua ada kegiatan apa? Distribusi. Kegiatan distribusi itu tertera pada gambar yang pertama yang paling atas, ya. Gambar yang pertama yang paling atas, di mana ada seseorang yang menjual buku kepada anak sekolah. Yang ketiga itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi di mana anak sekolahnya membeli buku kepada penjual untuk dibaca. Ya, jadi ada 3 kegiatan: produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana jawaban kalian semua? Apakah sudah benar, sudah sesuai dengan yang Bapak sebutkan tadi? Sudah. Kelompok 1 sudah sesuai.
Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan yang nomor 2, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ada siapa saja tokoh cerita di atas? Ya, tokoh cerita di atas pada cerita Kali Gajah Wong itu ada yang pertama Ki Papawira, kemudian yang kedua ada Kiai Dwi Pangga, yang ketiga ada Ki Kerti Pejok, yang keempat ada Sultan Agung. Nah, untuk jawaban yang kedua, tokoh yang diceritakan itu merupakan tokoh protagonis, ya, yaitu keempat tokoh tersebut ada Ki Papawira, ada Kiai Dwi Pangga, ada Ki Kerti Pejok, dan Sultan Agung. Bagaimana dengan tokoh antagonisnya atau yang memiliki sifat buruk? Tidak ada. Apakah semua hasil diskusinya sudah baik? Sudah paham? Baik. Kegiatan diskusi kita telah selesai. Untuk itu, Bapak ingin menanyakan apa yang telah kalian pelajari tadi? Tentang apa? Yang pertama tentang kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama ada kegiatan produksi, kemudian kegiatan ekonomi itu pengertiannya apa? Ayo. Hah? Menjual barang kegiatannya ekonomi. Kegiatan ekonomi ya. Bapak ingatkan lagi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi banyak pekerjaan manusia yang dilakukan itu bertujuan apa? Tadi yang di awal telah disebutkan nih sama teman-teman kalian. Mencari duit Pak, mencari nafkah untuk anak istri Pak. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi itu tadi telah kalian sebutkan juga ada 3 kegiatan utama, yaitu produksi. Produksi itu kegiatan apa? Menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua kegiatan distribusi, itu kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Yang ketiga kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu kegiatan apa? Memakainya, ya. Misalkan bisa tadi sabin itu ikannya didapat dari laut, kemudian diolah di pabrik, diantarkan ke toko, kemudian yang terakhir kalian makan di rumah, ya. Itu merupakan satu kesatuan kegiatan ekonomi. Sudah bisa dipahami? Kemudian yang kedua tentang cerita fiksi. Tadi apa judulnya? Cerita fiksi yang kalian baca tadi judulnya apa? Kali Gajah Wong, yang keras suaranya. Apa sudah benar? Ya, Kali Gajah Wong. Apa yang telah kalian pelajari di situ? Tentang apa? Tentang apa? Tentang tokohnya. Tokohnya terdiri dari apa jenisnya? Ada tokoh antagonis dan protagonis. Kalau antagonis itu tokoh yang apa? Tokoh yang biasanya atau pada umumnya itu mempunyai sifat yang buruk. Kemudian yang antagonis, baik ya. Yang protagonis apa nih? Yang protagonis itu baik, yang antagonis nah, coba salahkan itu untuk ngetes kalian masih konsentrasi enggak nih? Ternyata masih konsentrasi. Ya, sudah bisa dipahami semua? Yakin? Sebelum kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, masih ingat buku semangat? Masih ingat buku semangat? Buku semangat. Itu perjuangan pertama. Berdiri lagi. Kita ulangi lagi tepuk semangat. Suaranya yang keras, yang penuh semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Ya, sudah ngantuk, sudah lebih fresh lagi. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, untuk mengetahui seberapa sih pemahaman kalian tentang materi yang telah kita ajarkan, Bapak akan membagikan soal untuk kalian mengisi secara
berbagi atau sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri bukan kalau tidak lagi berkelompok. Baik, waktu kalian 5 menit, silakan dikerjakan dengan baik. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Silakan kemampuan kalian masing-masing. Tidak boleh mencontek. Baik, jika sudah selesai, silakan kalian kumpulkan per meja kelompok kalian. Ya, kita kumpulkan di sana. Setelah pembelajaran dari awal hingga akhir, hingga evaluasi. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin Bapak tanyakan? Ya, ada yang ingin Bapak tanyakan? Apakah pembelajaran hari ini yang kita lakukan itu menyenangkan untuk kalian? Alhamdulillah, jika kalian menyenangkan. Apa materi yang Bapak ajarkan bisa kalian terima dengan baik? Ya. Apakah diskusinya berjalan dengan baik? Baik. Terima kasih kepada kalian semua telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan disiplin, dengan tenang dan konsentrasi. Untuk hasil evaluasinya akan Bapak bagikan nilainya pada pertemuan berikutnya. Sebelum pulang, Bapak berpesan berhati-hati di jalan dan jangan lupa saat di rumah untuk kembali membuka bukunya, dibaca lagi pelajarannya, dilihat lagi pelajaran-pelajaran yang telah kalian pelajari di sekolah hari ini. Dan Bapak berikan satu tugas kepada kalian, tugas di rumah. Coba kalian di rumah diskusikan dengan orang tua kalian, tanya ke orang tua kalian, Pak, Bu, Kak, untuk yang punya kakak atau nenek atau siapapun yang ada di rumah kalian, keluarga kalian ya. Apa sih pekerjaan yang ada di daerah kita ini? Apa aja jenis pekerjaan yang ada di daerah kita ini? Ya, itu kalian catat di buku kalian dan saat pertemuan berikutnya itu dikumpulkan. Bisa dipahami? Baik. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, silakan ketua kelasnya atau yang tadi bertugas memimpin doa untuk kembali memimpin doa. Teman-teman, siap, dari pojok atas meja, tundukkan kepala, berdoa mulai. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.